perkelahian antara politisi, ya. Ibaratnya kalau kata netizen ya, lebih baik berkelahi daripada berkolusi. Karena ketika mereka sesama politisi berkelahi, maka akan ada bongkar-bongkaran, termasuk membongkar dugaan masalah-masalah pelanggaran aturan, pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang yang mungkin dilakukan. Karena kan begini, Hasto dan PDIP ini kan adalah enabler utama dari Presiden Jokowi. Paling tidak selama 9 tahun, setidaknya sampai mereka betul-betul pecah kongsi ketika akhirnya Presiden Jokowi bersikeras untuk membiarkan putranya Gibran Rakabuming Raka untuk ikut menjadi calon wakil presiden, mendampingi pada saat itu calon presiden Prabowo Subianto. Di situ beneran pecah kongsinya ya. Tapi sebelumnya sudah saling sindir segala macam. Nah, sangat aneh kalau sebagai orang yang termasuk dekat dengan Jokowi, kita lihat aja. Jadi gini, Hasto sekarang mengatakan bahwa dia menyimpan banyak video rahasia, kemudian Koni Rahakuni juga mengatakan dititipi gitu ya. Saya rasa rakyat sekarang melihat, oh ini ternyata selama ini kalian tuh cuma main-main politik dan menjadikan rakyat ini hanya sebagai apa ya, sebagai objek aja. Ketika kalian berkelahi, sekarang kalian saling mengancam untuk mengeluarkan rahasia-rahasia itu. Ya udah kalau memang ada dan Hasto beneran berani, silakan dikeluarkan, dikeluarin aja. Jadi jangan cuman mengancam. Kami punya video ini itu, dikeluarin aja mana gitu ya. Karena ya di lingkungan elit PDIP juga bukannya aman-aman dari kasus hukum juga ya. Mungkin yang lainnya. Jadi di IDN Times kita melihat, kita mendorong Hasto kalau beneran berani, PDIP keluarin itu semuanya video. Kalau memang benar bukti-bukti. Karena itu dan itu tidak bisa menafikan fakta juga bahwa selama ini mereka menutup-nutupi karena menikmati kekuasaan itu. Sekarang begitu sudah ditinggal oleh Jokowi, dikeluarkan ya. Jadi biar ya kita pengen tahu juga mungkin PDIP dan Hasto ini bisa memberikan jalan masuk kepada dugaan sikap-sikap koruptif sebagaimana yang disampaikan dalam voting lembaga OCCRP itu yang menempatkan Jokowi jadi finalis ya. Dan koruptif di sini itu tidak hanya uang. Seperti Pak Jokowi sudah menanggapi ya, jadi kita juga meliput cover both side, buktikan korupsinya di mana gitu ya. Jadi di sini memang kita tidak bicara uang, tetapi juga policy, apa yang ditunjukkan, misalnya pelemahan terhadap KPK ya. Sehingga membuat revisi undang-undang KPK itu terjadi dan KPK dilemahkan, itu adalah salah satu dari mungkin yang menjadi concern dari mereka yang mencalonkan atau memasukkan nama Jokowi sebagai kandidat. Nah, jadi ini kalau Hasto serius, PDIP serius, maka ini bisa menjadi pintu masuk untuk membuktikan apakah memang Jokowi itu pantas untuk masuk dalam finalis ya OCP. Karena intinya adalah, ayo kalau misalnya mau beneran, siapa yang mau memberikan bukti-bukti sehingga kasus ini bisa diusut tuntas, atau kalau enggak nanti menggantung terus seperti yang pernah kita alami dengan kasus Presiden Soeharto yang sebetulnya tidak pernah bisa dibuktikan secara hukum. Berarti kita tinggal menunggu bukti saja ya kalau memang benar Hasto memiliki ya. Jangan cuma omon-omon aja lah ya. Oke, Mbak. Kalau saya sih seneng-seneng saja kalau nanti itu betul bahwa Pak Hasto itu punya katanya data-data yang luar biasa yang bisa mengubah konstelasi politik kita. Dan benar kalau tadi Mas Ar bilang apa? Anjing penggonggong apa tadi? Ya, barking dog never bite. Kalau Mas itu aja, kalau menurut saya Pak Hasto itu jangan hanya sekedar meriam bambu.
Nah, meriam bambu. Ada lagi. Ya kan, yang Suaranya. suaranya keras, udah kayak meriam, udah ditembakkan ya, tapi nggak ada Bumbung kosong. Kalau dulu ini namanya long bumbung. Iya, Long betul. bumbung. Jadi gini ya buktikan Pak Hasto untuk membuka secepat-cepatnya, nggak perlu nunggu waktu lah. Apa coba kalau nunggu waktu? Kalau menunggu lama-lama, jadi publik juga mungkin akhirnya menduga ini hanya sekedar untuk tawar-menawar. Itu kan yang tidak kita inginkan kan. Jangan-jangan kan juga ada juga pertanyaan publik, kenapa baru sekarang? Kalau memang punya data dari dulu, kenapa tidak dari dulu diungkap? Apa karena dulu Pak Hasto atau PDIP atau yang lain itu masih berada di lingkaran kekuasaan? Apakah karena ini hanya karena dia sakit hati kemudian ingin membuka apa yang dia punya? Itu kan nggak, rakyat butuh bukti bahwa Pak Hasto itu benar-benar ingin punya kontribusi untuk memberantas korupsi di negara kita. Jadi ya secepatnya dibuka, tidak usah menunggu lama-lama, tidak usah dengan kulu-kulu yang semestinya ya tidak tidak terus di. Menurut saya Pak Hasto hadapi kasusnya dengan kesatria, dengan gentle, dengan gagah berani. Di lain sisi, dia buka-bukaan terhadap apa yang dia ketahui. Kalau itu yang dilakukan, saya yakin rakyat akan memberikan apresiasi ke Pak Hasto. Tetapi kalau kemudian dia hanya bersuara, dia katanya punya bukti, tetapi ujung-ujungnya ya nggak ada apa-apanya, akhirnya publik akan semakin punya persepsi negatif terhadap dia. Yeah. Dan inilah menurut saya kesempatan Pak Hasto untuk menebus kesalahannya karena dia diduga melakukan korupsi dalam kasus Harun Masiku dengan membuka seterang-terangnya, dengan memberikan bukti-bukti yang kuat kepada aparat penegak hukum kasus-kasus korupsi yang katanya melibatkan para petinggi yang sekarang masih berkuasa Dan mantan. para pejabat yang sudah tidak berkuasa. Kalau itu yang dilakukan itu, saya pikir dia layaklah kita angkat ke topi tinggi-tinggi pada Pak Hasto. Iya, karena Jadi Hasto itu bisa menjadi justice kolaborator, menjadi sosok yang kemudian menunjukkan siapa kira-kira pejabat-pejabat kunci di negara kita ini terlibat dalam pusaran korupsi dan cenderung menggunakan kekuasaannya itu demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politik tertentu. Ini yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa sebenarnya Hasto itu memiliki data-data yang cukup terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau data dan pengakuan bahwa Hasto yang memiliki potongan-potongan video yang berisi informasi terkait dengan skandal elit kunci di negara ini tidak diungkap dan tidak disampaikan kepada penegak hukum, jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto. Bahwa Hasto akan disebut sebagai orang yang hanya playing victim, hanya akan disebut sebagai gertak sambal, hanya akan disebut sebagai orang yang omon-omon. Itulah yang akan terjadi. Karena ini terlanjur sudah disampaikan secara terbuka. Satu-satunya cara supaya Hasto mendapatkan dukungan publik, sekalipun sudah mendapatkan tersangka dari KPK, adalah mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak kasus korupsi di negara kita ini tidak pernah tersentuh oleh hukum dan tidak bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu, bahwa Hasto diminta segera untuk mempublikasikan video-videonya itu adalah momen yang saya kira dalam hari-hari ke depan ini sedang ditunggu oleh publik. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak jadi dipublish soal video yang berisi terkait dengan kejahatan-kejahatan elit, kejahatan politik, dan kejahatan korupsi, jangan salahkan kalau Hasto itu hanya dituduh sebagai flying victim, mencoba untuk mendapatkan simpati publik, karena statusnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan informasi bahwa dan klaim bahwa Hasto punya data-data terukur terkait dengan kasus korupsi di negara kita, itu hanya sebatas halusinasi, hanya sebatas fiksi, hanya sebatas klaim, hanya sebatas omon-omon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, di tengah kekisruhan terkait dengan apakah persoalan hukum yang terjadi pada Hasto ada muatan politik atau murni persoalan hukumnya, adalah bagaimana Hasto harus tampil ke publik bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada Hasto itu memang adalah persoalan-persoalan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum.
Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bagaimana Hasto bisa menunjukkan kepada publik bahwa persoalan korupsi di negara kita memang tebang pilih dan ada unsur kepentingan-kepentingan politik tertentu. Kuncinya adalah menunjukkan kepada pihak berwajib, kepada penegak hukum, bahwa ada skandal di negara kita ini merugikan begitu banyak uang negara, tapi tidak pernah tersentuh. Kalau itu yang dilakukan, saya kira ini akan menjadi kado terindah bagi seluruh bangsa Indonesia menghadapi 2025 yang akan datang, bahwa kasus hukum besar yang membelit negara dan bangsa kita ini secara satu persatu sudah mulai bisa diungkap. Kalau ini yang terjadi, maka supremasi hukum, Indonesia kemudian bebas dari koruptor, terbebas dari anasir-anasir korupsi yang seperti diinginkan oleh Prabowo Subianto, akan terwujud hingga tuntas.